Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azami Syauki. Asal saya dari Bekasi, dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2404516. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu mitigasi kebencanaan dan adaptasi kebencanaan di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum nih mitigasi kebencanaan dan adaptasi kebencanaan? Nah, kalau belum tahu, saya jelaskan, yaitu adalah suatu bentuk upaya pencegahan sebelum, setelah, atau saat terjadinya bencana. Nah, bencana ini bisa karena faktor manusia, bisa karena faktor alam, ataupun faktor keduanya. Nah, kenapa sih di Indonesia sendiri ini sering terjadinya bencana? Yaitu pertama, karena Indonesia ini terletak secara geologis pada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itulah Indonesia juga dijuluki Ring of Fire atau lempeng api Pasifik. Nah, oleh karena itu juga Indonesia sering terjadinya bencana. Nah, bencana itu sendiri diartikan sebagai peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat seperti kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, ataupun lain-lainnya. Nah, mitigasi ini digunakan untuk langkah antisipasinya. Nah, tadi kan dijelaskan mitigasi itu sebelum, setelah, atau saat terjadinya. Nah, sebelum itu contoh mitigasinya seperti pembangunan infrastruktur, edukasi pelatihan, dan peringatan dini. Nah, contoh mitigasi saat bencana yaitu dengan evakuasi cepat, penggunaan peralatan keselamatan, dan tanggap darurat medis. Nah, contoh mitigasi setelah kejadian yaitu pemulihan infrastruktur, bantuan logistik, dan pendataan kerugian. Nah, adaptasi kebencanaan itu adalah penyesuaian terhadap dampak perubahan iklim di masa yang sekarang ataupun masa yang akan mendatang. Nah, mitigasi ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan non struktural. Nah, mitigasi struktural ini seperti fisik, jadi kayak upaya meminimalkan bencana dengan membangun prasarana. Nah, contohnya itu seperti misalkan membangun waduk untuk penanggulangan banjir, membangun alat pemantau gunung api, menciptakan early warning untuk tsunami, terus kayak membangun rumah tahan gempa. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang non struktural itu membuat kebijakan, membuat undang-undang penanggulangan bencana, dan pembuatan tata ruang. Nah, ada 4 hal penting nih yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana, yaitu yang pertama adanya tersedia informasi dan peta kawasan. Nah, yang kedua yaitu pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga adalah cara untuk menyelamatkan diri. Yang keempat adalah mengatur untuk itunya. Nah, tujuan dari mitigasi ini sendiri yaitu adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa yang mendatang, mengurangi risiko kematian, cedera terhadap penduduk, mencakup pengurangan kerusakan seperti pada contohnya rumah panggung yang membahas bagaimana rumah panggung tersebut digunakan sebagai mitigasi bencana di pesisir Aceh. Nah, jenis-jenis bencana itu bisa karena kan tadi dijelaskan bisa karena alam, bisa karena manusia, ataupun bisa karena keduanya. Nah, bencana karena alam itu bisa berupa gempa, tsunami, gunung meletus, kekeringan, angin topan. Nah, itu bencana karena alam. Misalnya bencana karena manusia itu bisa karena seperti tanah longsor, banjir. Nah, tanah longsor mungkin karenanya penanggulangan hutan itu mungkin ya sepertinya gitu. Nah, bencana non alam seperti pandemi, wabah penyakit gitu lah, banyak kayak gagal teknologi itu juga masuk. Nah, kayak wabah penyakit ini yang di Indonesia sendiri pernah terjadinya yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 ini yang sangat merugikan Indonesia maupun dari segi ekonomi. Nah, mungkin dari dampak kematiannya juga banyak ya, seperti korban meninggal sebanyak 187 jiwa. Nah, di Indonesia sendiri kan mitigasinya itu dengan cara pemberian vaksin ataupun lockdown ya yang pernah dilakukan. Nah, bencana sosial itu seperti terorisme ya, yang pernah mungkin bom Jakarta ataupun bom Bali 1, Bali 2. Nah, kalau Bali 1 tuh
kalau nggak salah itu menewaskan 220 orang ya, jadi lumayan banyak ya. Jadi adanya mitigasi itu kayak contohnya waktu itu kalau nggak salah pernah adanya Densus 88 anti teror untuk mencegah itu terjadi. Nah kalau bencana alam salah satunya itu pernah terjadinya tsunami di Indonesia sendiri yang paling parah, atau ya mungkin salah satunya yang paling parah ya, itu pada tahun 1883, yaitu yang diakibatkan oleh letusan Gunung Krakatau. Nah itu kan suaranya terdengar ya sampai Afrika, Australia ya, bahkan segitunya, saking gedenya suaranya gitu letusannya. Nah kalau ledakannya itu sendiri itu melebihi berapa kali lipat gitu bom Hiroshima Nagasaki ya. Yang bom Hiroshima Nagasaki sendiri itu bisa menghancurkan ibu kota Jepang gitu loh, dua kota Jepang itulah ibaratnya. Nah suara itu juga terdengar 1/8 penduduk bumi juga gitu kan. Nah sebentar ya, saya juga lupa mana tadi bahas. Nah kalau mungkin yang pernah terjadi sekarang juga itu adanya global warming ya. Nah di global warming sendiri itu kan kayak pemanasan global yang diakibatkan bisa karena efek rumah kaca, penggunaan lahan yang berlebihan. Nah di Indonesia sendiri itu bentuk upaya pencegahannya seperti dengan adanya kereta cepat, jadi kayak menggunakan transportasi umum, atau mungkin di Jakarta itu ada bis yang namanya Kejek Linggo, mungkin di Bandung ada namanya Damri gitu ya guys ya. Nah jadi kayak mitigasi ini bisa berupa banyak hal ya di Indonesia sendiri yang banyak sering diupayakan. Nah semoga mungkin di Indonesia sendiri ini mitigasinya masih terus berlanjut berkembang agar terus Indonesia ini agar lebih aman gitulah. Ya sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.